Halo guys, selamat datang dalam presentasi kami kelompok 9 dalam pengerjaan tugas RBL atau dengan kepanjangan Research Based Learning. Di sini kami akan membahas mengenai materi pembelajaran dalam mata kuliah fisika dasar, yaitu materi hukum Bernoulli. Nah, sebelum itu, tahukah kalian apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli adalah prinsip dalam dinamika fluida yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Intinya, tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Nah, setelah penjelasan sebelumnya tentang apa itu hukum Bernoulli, sekarang kita masuk ke dalam materi penerapan RBL yaitu tentang venturimeter. Venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran cairan melalui pipa. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip Bernoulli dan kontinuitas pada pipa tertutup. Venturimeter mengukur perbedaan tekanan antara bagian menyempit dan bagian lebar pipa untuk menghitung laju aliran cairan. Dan berikut akan kami jelaskan mengenai percobaan yang kami gunakan dalam praktek RBL ini, yaitu venturimeter tanpa manometer. Venturimeter tanpa manometer adalah venturimeter yang tidak menggunakan alat manometer dalam desainnya, namun masih menggunakan prinsip hukum Bernoulli yang dimana manometer diganti dengan pipa pengukur beda tekanan. Itu dapat dilihat seperti pada gambar di samping. Dan berikut merupakan rumus venturimeter tanpa manometer, yaitu Q sama dengan A1 dikali V1 dan A2 dikali V2, di mana Q adalah laju aliran fluida, A1 dan A2 adalah luas penampang saluran sebelum dan setelah penyempitan, dan V1 dan V2 adalah kecepatan fluida sebelum dan setelah penyempitan. Kelebihan dan kekurangan alat venturimeter ini. Kelebihan dari pipa venturimeter tanpa manometer ini adalah terdiri dari alat dan bahan yang mudah dicari dan dirangkai sendiri, serta mampu menjadi contoh dari penerapan hukum Bernoulli dengan cara yang sederhana daripada pipa venturimeter yang umumnya. Kekurangan dari alat ini adalah hanya mampu menampung volume air dalam jumlah yang sedikit. Waktu yang digunakan pun juga hanya sebentar, karena jika terlalu lama, maka air yang mengalir akan naik melebihi pipa yang seharusnya, sehingga perbedaan ketinggian tidak dapat diukur. Dapat kita lihat dalam video bahwa penerapan alat venturimeter tanpa manometer terdiri dari botol plastik yang menjadi penampang, kemudian disambung dengan beberapa botol plastik lainnya yang menghubungkan satu sama lain hingga ke ujung botol yang ditutup dan berlubang. Pada botol-botol yang saling terhubung ini terdapat 5 buah pipa, yang dimana kami menggunakan 5 buah sedotan sebagai alat ukur debit air dari tekanan dalam botol yang diberikan. Dan cara kerja alat ini adalah dengan mengalirkan air dari pipa yang terhubung dari sumber keran. Kemudian ujung pipa dimasukkan ke dalam lubang penampang dan air pun dilajukan. Terlihat air perlahan mengisi botol-botol yang terhubung dan mulai mengisi pula pada kelima pipa ke atas, yang kemudian diukur tinggi airnya menggunakan penggaris. Jadi, saran yang dapat kami berikan untuk pengembangan dalam alat venturimeter ini dapat disarankan bahwa pembuatan alat ini mampu diperkecil. Dalam artian, pipa venturimeter yang biasanya dan bisanya hanya digunakan dalam perindustrian pada peletakan pipa-pipa berdiameter besar, kita dapat menyarankan sebuah inovasi produksi pipa venturimeter kecil dan mudah dipasang, sehingga dapat digunakan pada pipa berdiameter kecil dan tentunya mampu digunakan dalam basis masyarakat untuk mempermudah pengukuran laju aliran fluida pada pipa-pipa umumnya. Dan sekian dari pemaparan yang mampu kami sampaikan. Dengan begitulah bagaimana kami menjelaskan mengenai hukum Bernoulli dan juga penerapan yang mampu dilakukan pada alat venturimeter. Semoga dapat membantu kalian untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Sekian dan terima kasih.